Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi, mahasiswi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika Prodi Pendidikan Fisika kelas B Stambuk 2021 Universitas Negeri Medan. Tujuan saya membuat video ini adalah guna memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Hairul Usman, SSI MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan bagaimana sih cara menciptakan konsep pendidikan dengan tujuan perkembangan positif pada anak usia dini. Konsep dasar pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana kegiatan belajar mengajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, spiritual keagamaan, dan berguna bagi bangsa atau negaranya, serta memiliki keterampilan yang mumpuni dalam bidang yang diminati yang sesuai dengan bakatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa anak usia dini merupakan individu penduduk yang berusia antara 0 sampai 6 tahun. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 1, menyebutkan bahwa yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu anak usia dini menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Fadilah tahun 2014 mengemukakan bahwa anak usia dini ialah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Nah, yang kedua, menurut pendapat Harlock tahun 1999 mengemukakan bahwa kategori anak usia dini atau taman kanak-kanak awal adalah prasekolah yang tercakup pada kelompok usia antara 2 hingga 6 tahun. Nah, yang terakhir, menurut pendapat Bahrudin Mustafa pada tahun 2002 mengemukakan bahwa anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia antara 1 hingga 5 tahun yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Dari beberapa pendapat yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang memiliki usia antara 0 sampai 6 tahun. Pada usia tersebut merupakan usia yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat sehingga mudah untuk diberikan stimulus untuk perkembangan kecerdasannya. Sebelumnya saya telah menjelaskan pengertian dari konsep dasar pendidikan dan pengertian dari anak usia dini. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai anak usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembelajaran yang bermanfaat bagi perkembangan positif pada anak usia dini. Nah, metode pembelajaran yang pertama adalah metode field trip. Pengertian metode field trip menurut Rustia tahun 2001 ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu, suatu bengkel mobil, toko serba ada, peternakan, perkebunan, lapangan bermain, dan sebagainya.
dengan kegiatan field trip yang dilakukan oleh siswa-siswi, salah satunya bertujuan untuk melengkapi pengalaman belajar siswanya. Tujuan dari pembelajaran dan penerapan metode field trip ini adalah yang pertama, dengan melaksanakan field trip diharapkan anak dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya. Yang kedua, dapat memuaskan rasa ingin tahu anak dengan memberikan kesempatan pada anak untuk bertanya langsung pada seseorang yang ditemuinya saat field trip. Yang ketiga, mereka bisa melihat, mendengar, meneliti, dan mencoba apa yang dihadapinya, agar nantinya mereka dapat mempelajari banyak hal. Dan yang terakhir adalah mengasah kepekaan rasa dan jiwa sosial pada diri anak atas berbagai hal yang ditemui saat field trip. Metode yang kedua adalah metode bermain peran atau role playing. Model pembelajaran bermain peran atau role playing merupakan salah satu model pembelajaran sosial, yaitu suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Model pembelajaran bermain peran atau role playing dipelopori oleh George Seffer dengan asumsi bahwa bermain peran dapat mendorong siswa dalam mengekspresikan perasaan serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai analisis pada situasi permasalahan kehidupan nyata. Tujuan dari penerapan model pembelajaran bermain peran atau role playing ini menurut pendapat Jamarah tahun 2010 yaitu yang pertama, siswa melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingat isi bahan yang akan didramakan. Yang kedua, siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Yang ketiga, bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga dimungkinkan akan muncul tumbuh seni drama. Yang keempat, kerja sama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. Dan yang terakhir, bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk kalian semua yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.